Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Afifah Indah Pratami, Ayu Ratna Komalasari, dan Delianti Nur Fazri akan mempresentasikan tentang kinematika 2, lebih tepatnya tentang GLBB, GJB, dan gerak vertikal ke atas. Silakan simak presentasi dari kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan mengenai gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama adalah pengertian dari gerak lurus. Gerak lurus berubah beraturan yang sering kita sebut GLBB atau disingkat menjadi GLBB, yaitu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan tetap. Nah, percepatannya itu bisa bertambah dan juga bisa diperlambat, bisa dipercepat atau bisa diperlambat. Nah, pada contoh kehidupan sehari-hari, gerak ini dapat kita temui pada gerak mobil di lintasan lurus yang mengalami kecepatan dipercepat yang konstan saat akan menyusul kendaraan lain, atau juga saat mobil mengalami kecepatan diperlambat yang konstan saat mobil hendak berhenti. Karena GLBB atau gerak lurus berubah beraturan ini memiliki kecepatan yang tidak konstan, namun memiliki percepatan yang konstan. Nah, selanjutnya itu grafik dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan itu memiliki dua grafik. Yang pertama adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, contohnya pada grafik nomor 1. Pada grafik yang pertama ini, benda dipercepat secara beraturan dari yang awalnya di grafiknya di bawah menjadi naik ke atas. Berarti ini menandakan bahwa gerak benda dipercepat secara beraturan. Nah, tadinya 0, naik secara beraturan karena membentuk tegak lurus. Nah, sedangkan yang grafik nomor 2 ini adalah tidak termasuk GLBB karena kecepatannya tidak berubah. Nah, yang selanjutnya yaitu grafik yang ketiga ini menunjukkan bahwa gerak benda diperlambat secara beraturan karena grafiknya itu dari naik menjadi turun. Nah, berarti grafik itu menandakan gerak benda diperlambat secara beraturan. Selanjutnya yaitu grafik jarak terhadap waktu. Yang sebelumnya adalah grafik kecepatan terhadap waktu, yang sekarang adalah grafik jarak terhadap waktu. Nah, pada gambar yang pertama itu menunjukkan jarak tempuh pada gerakan yang konstan, karena terlihat dari grafiknya membentuk garis lurus dari bawah menuju ke atas. Berarti ini menunjukkan jarak yang ditempuh pada gerakan itu konstan. Nah, pada gambar kedua dan gambar ketiga menunjukkan benda itu tidak bergerak. Nah, dan gambar keempat dan gambar kelima ini menunjukkan lintasan gerak berubah beraturan. Nah, itu mengenai grafik. Selanjutnya yaitu mengenai rumus gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan mempunyai 3 rumus. Yang pertama, Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Rumus yang kedua yaitu E sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat. Nah, rumus yang terakhir, rumus yang ketiga yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Nah, sebelum kita membahas mengenai 3 rumus ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu arti-arti dari rumus-rumus ini. Vt artinya apa, V0 artinya apa, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada keterangannya yaitu Vt sama dengan kecepatan akhir atau kecepatan setelah T second dan mempunyai satuan meter per second. Nah, yang selanjutnya yaitu V0 atau kecepatan awal. V0 yaitu kecepatan awal yang satuannya itu sama meter per second. Nah, selanjutnya itu ada A, yaitu A itu adalah percepatan dengan satuannya meter per second kuadrat. Selanjutnya yaitu T itu adalah selang waktu dan satuannya yaitu S. Selanjutnya adalah S,
jarak tempuh. S itu bukan ini ya, bukan selang waktu S di sini, tapi S di sini adalah sebagai satuan. Nah, beda dengan S yang ini. S ini yaitu jarak tempuh dengan satuannya adalah M, yaitu meter. Begitu. Nah, setelah kita mengetahui rumus-rumus tersebut, dari sekarang kita mengetahui tentang dari tiga rumus ini dipakai saat apa sih tiga rumus tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai ketiga rumus tersebut. Yang pertama itu rumus kecepatan akhir saat T, yaitu rumusnya adalah Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, rumus ini digunakan ketika menjelaskan beberapa kecepatan benda di saat T apabila diberi percepatan sebesar A dan memiliki kecepatan awal sebesar V0. Nah, jadi ketika kecepatan awal sebesar V0 dan juga T diberikan percepatan sebesar A, maka rumus yang kita pakai adalah rumus yang pertama, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, sekarang rumus yang kedua, yaitu rumus perpindahan benda saat T. Nah, rumus ini yaitu rumusnya S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, rumus ini atau rumus GLBB ini menjelaskan beberapa perpindahan benda yang terjadi saat T apabila diketahui informasi kecepatan awal, kecepatan akhir, dan besar percepatan. Nah, ketika suatu soal telah diketahui kecepatan awal, kecepatan akhir, dan besar percepatan, maka rumus yang dipakai ada rumus yang kedua ini. Nah, rumus yang terakhir atau rumus yang ketiga yaitu rumus kecepatan jarak. Nah, rumus ini digunakan untuk menjelaskan hubungan jarak yang sudah ditempuh atau kecepatan awal, kecepatan akhir, dan besar percepatan tanpa harus mengetahui waktu tempuh. Jadi, jika tidak diketahui T-nya, maka kita bisa menggunakan rumus yang ketiga ini, begitu. Selanjutnya, kita beralih ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, sebuah benda bergerak dengan percepatan 5 meter per second kuadrat dari keadaan diam. Nah, dari keadaan diam berarti V0-nya sama dengan 0, karena diam tidak memiliki kecepatan. Nah, hitunglah jarak dan kecepatan yang ditempuh benda tersebut setelah 10 detik berturut-turut. Nah, jadi yang diketahuinya yaitu V0, yaitu 0, karena dalam keadaan diam, lalu A-nya 5 meter per second kuadrat, dan T-nya adalah 10 second. Nah, yang ditanyakan yaitu hitunglah jarak dan kecepatan. Jadi, yang dihitungnya adalah jarak dan kecepatan S dengan Vt. Nah, kita mencari Vt-nya dulu. Karena benda bergerak dengan percepatan tetap, maka kita pakai rumusnya mencari Vt, yaitu rumusnya sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, V0-nya kita udah ketahui kan, V0-nya yaitu 0. Ditambah A-nya 5 meter per second kuadrat, dikali T-nya itu adalah 10 second. Jadi, 5 dikali 10 sama dengan 50 ditambah 0 sama dengan 50. Jadi, Vt-nya sama dengan 50 meter per second. Nah, sudah ketahuan ya, kecepatan yang ditempuhnya adalah 50 meter per second. Nah, sekarang kita mencari S, yaitu jarak yang ditempuh benda. Nah, karena soal ini sudah mencakup persyaratan dari rumus yang kedua, maka kita memakainya yaitu rumus yang kedua, yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat. Nah, V0-nya udah diketahui ya, 0, terus T-nya adalah 10 second, ditambah setengah dikali A-nya 5 meter per second kuadrat, dikali T-nya 10 second. Karena T-nya di sini rumusnya kuadrat, maka 10 second-nya dikuadratkan. Nah, tinggal jumlahkan S sama dengan 0 ditambah setengah dikali 5 meter per second kuadrat dikali 100 second kuadrat. Kenapa 100 second? Karena S di sini yaitu dikuadratkan. Nah, di sini berarti 5 dikali 100 sama dengan
5.000 dibagi 2, 250 ditambah 0. Jadi hasilnya 250 meter. Jadi jarak yang ditempuh benda tersebut adalah 200 meter dengan kecepatannya yaitu tadi VT-nya 50 meter per second. Begitu. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya Ayu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ratna Komalasari. Saya dari kelas 4A Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Materi yang akan dibahas selanjutnya adalah materi tentang gerak jatuh bebas atau GJB. Gerak jatuh bebas atau GJB adalah gerak yang jatuh dari suatu ketinggian tertentu tanpa adanya kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0. Bisa diilustrasikan seperti gambar di bawah ini, di mana GJB memiliki kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0, atau bisa disebut GJB tidak memiliki kecepatan awal. Nah, di video sebelumnya kita membahas tentang GLBB, di mana persamaannya adalah kita sama dengan V0 plus minus GT dan seterusnya. Untuk GJB, karena kecepatan awalnya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi VT sama dengan GT. Nah, ini didapat dari sini, di mana karena kecepatan 0 yang sama dengan 0, maka VT sama dengan GT. Lalu, VT kuadrat sama dengan 2GH, dan H sama dengan 1/2 GT pangkat 2. Mengapa nilainya positif? Karena GJB merupakan contoh dari GLBB dipercepat, di mana diketahui jika dipercepat maka nilainya akan bertambah, dan jika diperlambat maka nilainya akan berkurang. Gitu. Untuk keterangannya, V0 sama dengan kecepatan awal, VT sama dengan kecepatan akhir, T sama dengan percepatan atau percepatan gravitasi, T sama dengan waktu, dan H sama dengan tinggi. Kita lihat contoh di bawah ini. Sebuah kelapa jatuh dari ketinggian 5 meter. Berapakah kecepatan kelapa saat kejatuhan tanah? Dengan percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, penyelesaiannya diketahui tingginya sama dengan 5 meter dan percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Dan ditanyakannya adalah kecepatan akhirnya atau VT. Jawab, ingat bahwa persamaan GJB yaitu VT sama dengan GT, VT kuadrat sama dengan 2GH, dan H sama dengan 1/2 GT pangkat 2. Karena yang diketahui adalah tinggi dan percepatan gravitasinya, maka kita akan menggunakan persamaan yang kedua, yaitu VT kuadrat sama dengan 2GH, Pi sama dengan VT sama dengan akar dari 2GH. Kita masukkan nilai-nilainya. Akar 2GH yaitu sama dengan akar 2 dikali percepatan gravitasinya yaitu 10 dan ketinggiannya yaitu 5 sama dengan akar 100. Akar 100 sama dengan 10 meter per sekon. Jadi kecepatan kelapa tersebut adalah 10 meter per sekon. Contoh selanjutnya yaitu sebuah benda dijatuhkan dari bangunan bertingkat tanpa kecepatan awal. Setelah 2 detik, benda sampai di tanah dengan percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon pangkat 2. Ketinggian benda dijatuhkan adalah, kita selesaikan, diketahui waktunya adalah 2 sekon dengan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanyakannya adalah ketinggiannya. Dan ini adalah persamaan dari GJB. Karena yang ditanyakannya adalah ketinggiannya, maka kita akan menggunakan persamaan yang ketiga, di mana H sama dengan 1/2 GT pangkat 2 sama dengan 1/2 dikali 10 dikali 2 pangkat 2, yaitu sama dengan 1/2 dikali 10 dikali 4 sama dengan 1/2 dikali 40 sama dengan 20 meter. Jadi ketinggian benda tersebut adalah 20 meter. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delianti Nur Fazri dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak vertikal. Gerak vertikal adalah gerak benda yang dilempar tegak lurus ke bawah atau ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Maksudnya adalah gerak vertikal ketika kita melempar suatu benda ke atas atau ke bawah dengan posisi tegak lurus dan memiliki kecepatan awal tertentu, dan kecepatan awal tertentu tersebut tidak sama dengan 0, maka itu disebut dengan gerak vertikal. Macam-macamnya, yang pertama gerak vertikal ke atas, yang kedua gerak vertikal ke bawah, dan yang ketiga gerak jatuh bebas. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan tentang gerak vertikal ke atas saja. Gerak vertikal ke atas atau upward vertical motion adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Jadi, gerak vertikal ke atas yaitu ketika kita melempar benda ke atas dengan posisi tegak lurus dan kecepatan awalnya tidak sama dengan 0, maka itu disebut dengan gerak vertikal ke atas. Kecepatan awal akan mempengaruhi tinggi maksimum yang dapat ditempuh oleh benda tersebut. Semakin besar kecepatan awalnya, maka semakin tinggi pula ketinggian maksimumnya. Ketika kecepatan awalnya besar, maka ketinggian yang akan dicapai suatu benda tersebut akan semakin tinggi pula. Dan selain kecepatan awal, berat benda juga mempengaruhi ketinggian tersebut. Semakin tinggi posisi benda, maka akan semakin lambat pergerakannya. Gerakannya akan terus berkurang sampai ke titik 0, yaitu titik tertinggi. Semakin tinggi posisi suatu benda, maka akan semakin melambat gerakannya. Dan ketika ada di titik maksimum atau titik 0, maka benda tersebut akan berhenti sesaat. Pada gerak vertikal ke atas berlaku kecepatan awal benda sama dengan F0. Percepatan benda A sama dengan min G bernilai negatif karena arah percepatan berlawanan dengan arah gerak benda. Maksud di sini adalah ketika benda dilempar ke atas, maka akan berlawanan dengan arah gravitasi bumi. Gerak ke atas diperlambat sehingga kecepatannya berkurang dan berhenti sesaat pada titik tertinggi atau P. P sama dengan 0. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semakin tinggi posisi benda, maka akan semakin lambat pergerakannya dan akan berhenti pada saat berada di titik maksimum. Waktu ke atas sama dengan waktu ke bawah. Jadi, ketika benda dilempar ke atas, itu akan sama dengan waktunya saat jatuh kembali ke posisi awal. Yang selanjutnya rumus-rumus. Perhatikan keterangannya. H sama dengan ketinggian benda, G sama dengan percepatan gravitasi, Ft sama dengan kecepatan benda saat T second, T waktu tempuh, F0 sama dengan kecepatan awal benda. Persamaan gerak vertikal atas itu ada 3. Yang pertama, Ft sama dengan F0 min Gt. Jadi di sini cara mencari kecepatan benda saat T second dan yang diketahui adalah waktu tempuhnya. Yang kedua adalah mencari kecepatan benda T second itu saat yang diketahui adalah ketinggian bendanya, maka rumusnya Ft kuadrat sama dengan F0 kuadrat dikurangi 2
dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian benda. Dan selanjutnya adalah mencari ketinggian benda, yaitu kecepatan awal benda dikali waktu tempuh dikurangi setengah dikali percepatan gravitasi dikali waktu tempuh kuadrat. Dan yang kedua, mencari waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, yaitu kecepatan awal benda per percepatan gravitasi. Yang ketiga, tinggi maksimum yang dapat dicapai benda, yaitu Hmax sama dengan H0 kuadrat per 2G, atau percepatan awal benda kuadrat per 2 dikali percepatan gravitasi. Dan rumus yang terakhir, waktu untuk kembali ke titik asal. Waktu tempuh sama dengan 2 kali Tmax. Kenapa begini? Kenapa rumusnya begini? Karena waktu yang dihabiskan ketika benda itu bergerak naik dan bergerak turun itu sama saja. Jadi artinya 2 dikali waktu tempuh ketika benda itu menuju titik maksimum. Soal dan pembahasan. Soal pertama, Rahman melempar batu ke atas dan kecepatan 9 meter per second dan percepatan gravitasi 10 meter per second persegi. Hitunglah waktu yang diperlukan batu untuk mencapai ketinggian maksimum dan berapakah ketinggian yang akan dicapai oleh batu. Penyelesaiannya. Yang pertama, diketahui kecepatan awalnya, yaitu kecepatan awal 9 meter per second dan percepatan gravitasinya 10 meter per second persegi. Yang ditanyakan, waktu yang diperlukan batu untuk mencapai ketinggian maksimum. Cara mencarinya, waktu tempuh maksimum adalah kecepatan awal benda per percepatan gravitasi. Kecepatan awalnya kita isi dengan 9 meter per second dan percepatan gravitasinya 10 meter per second persegi. Kemudian akan menghasilkan 0,9 second. Dan yang kedua, ketinggian yang akan dicapai oleh batu. Ketinggian benda sama dengan kecepatan awal benda dikali waktu tempuh dikurangi setengah dikali percepatan gravitasi dikali waktu tempuh pangkat 2. Kecepatan awalnya tadi 9 meter per second dikali waktu dikurangi 1/2 kali 10 meter per second persegi dikali 0,9 second pangkat 2. 9 meter per second dikali 0,9 second akan menghasilkan 8,1 meter. Dan setengah dikali 10 meter per second persegi dikali 0,9 second pangkat 2 akan menghasilkan 4,05 meter. 8,1 meter dikurangi 4,05 meter adalah 4,0 meter. Jadi, waktu yang diperlukan batu untuk mencapai ketinggian maksimum adalah 0,9 second dan ketinggian yang dicapai oleh batu adalah 4,05 meter. Lemparkan secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second. Ketinggian maksimum bola adalah yang pertama, diketahui
kecepatan awalnya yaitu 30 meter per second, dan percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per second persegi. Yang ditanya adalah ketinggian maksimum bola. Maka cara mencarinya adalah Ft kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat dikurangi 2 dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian benda. Maka Ft kuadrat kita bisa ubah menjadi 0 kuadrat. Maka 0 kuadrat sama dengan 30 kuadrat dikurangi 2 dikali 10 dikali ketinggian benda. Maka akan mendapatkan 0 sama dengan 30 kuadrat sama dengan 900. Dan 2 dikali 10 dikali ketinggian benda sama dengan 20 kali ketinggian benda. Kemudian pindah ruaskan yang 20H ke kiri, maka akan mendapatkan 20H sama dengan 900. Dan kemudian 20 dipindah ruaskan lagi ke kiri, maka ketinggian benda sama dengan 900 dibagi 20, maka akan mendapatkan 45. Jadi ketinggian maksimum bola adalah 45 meter. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.